Oke. Bentar, Pak, ini. Dulu sih, Pak. Jangan berisik ya, Bapak mau ujuk. Mau Ayo, Dok. dimulai apa gimana? Ya, Dok. Ya, saya rasa bisa dimulai aja, Dok. Ini ada tim kita juga, ada Farid sama Mustika. Jadi, boleh dilanjut aja, Dok. Dimulai. Oke, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari YASKI. YASKI itu adalah Yayasan SIM RS Hansa Indonesia yang menaungi ini ya sistem SIM RS Hansa. Awalnya SIM RS Hansa, jadi sistem untuk rumah sakit. Tapi memang ternyata seiring berjalannya waktu banyak yang pakai juga sih dari klinik, dari puskesmas, dokter praktek, termasuk saya juga ini makainya sejak 2013. Awalnya cuma user karena memang saya cari untuk praktekan saya. Nah, suatu ketika memang diajak nih sama developernya, sama pembuatnya. Kebetulan aplikasi ini adalah aplikasi gratis dan open source. Jadi gratis, dikasih juga kodenya. Tuh, jadi kayak kita dikasih makanan, dikasih juga resepnya. Jadi nanti kalau misalkan memang ada SDM untuk bisa mengembangkan programmer, ya nanti bisa mengembangkan lebih lanjut. Atau kalau tidak bisa dikembangkan sendiri, sebenarnya ini dalam proses update-nya itu sudah mengikuti perkembangan, terutama untuk keperluan-keperluan BPJS. Jadi kalau untuk rumah sakit itu ada Piklaim, ada iKlaim. Kalau klinik itu kan Picare. Terus yang lainnya kayak Sisrute. Sebenarnya kalau misalkan memang ada permintaan bridging, biasanya dibuatkan. Termasuk nanti untuk bridging bank juga yang sudah ada di sini, Bank Jateng, Bank BRI on progress. Termasuk nanti kalau misalkan kayak ada alat lab, radiologi, itu tergantung nanti vendornya. Kalau misalkan memang mau disambungin, mereka open, terus ya bisa di ini juga, bisa dibuatkan juga ya. Ini tampilan aplikasinya seperti ini. Saya perkenalkan ini dulu. Slide-nya dulu. Nah, YASKI ini adalah Yayasan SIM RS Hansa Indonesia. Jadi yayasan yang menaungi sistem SIMKes Hansa. Jadi ini sudah terdaftar di Kemenhukam ya, berbadan hukum, termasuk Hansanya meskipun gratis sudah terdaftar di Undang-Undang HAKI, jadi hak kekayaan intelektual. Jadi meskipun gratis kita sudah punya HAKI-nya. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada oknum atau siapa yang menjualnya, jadi nanti bisa di ini ya, bisa dipermasalahkan gitu. Jadi untuk melindungi saja supaya tidak ada oknum-oknum nakal yang sampai memperjualbelikan sistem ini. Oke, kita dari awal dulu. Nah, kita setiap tahun itu mengadakan acara minimal 2 kali. Kebetulan saya baru pulang nih dari Bandung. Jadi tahun ini tuh Januari 2022 itu kita mengadakan seminar di Jogja. Jadi nanti setiap tahun itu awal tahun biasanya seminar alur,
Terus nanti akhir tahun itu seminar coding. Coding itu nanti yang pengen mengembangkan Hansa lebih lanjut itu ya biasanya ikut-ikut coding tim IT-nya. Nah, ini salah satu acara codingnya. Oke. Di sini, nah ini owner sekaligus developer pengembang utama. Namanya Pak Windiarto Nugroho. Jadi mengembangkannya itu sejak tahun 2010, berarti sekarang udah sekitar berapa? 10-12 tahun ya. 12 tahun dan sampai data sekarang itu kurang lebih 800 rumah sakit yang sudah menggunakan. Jadi tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya lumayan juga sih memang. Terus nah dari 800 rumah sakit ini dan tergabung datanya itu memang sudah ada datanya, termasuk nanti ada yang ikut ini juga di grup Telegram. Di grup Telegram itu malah lebih banyak lagi, sekitar 1.300 orang. Ya mungkin dalam satu rumah sakit ada 1 atau 2 orang ya, makanya di pengguna data BPJS juga, misal di Jawa Barat aja kayak seperti di Bekasi itu udah ada beberapa rumah sakit, di Karawang juga udah lumayan sih, rumah sakit Karyusada, rumah sakit Iza, Joko Pramono, terus Rosella. Kalau klinik di Karawang itu yang saya pegang itu klinik Andina, klinik Dota Medica, terus klinik Anissa, klinik Permata Ruby, terus yang baru masuk yaitu klinik Dora Medica. Kebetulan ada IT-nya. Waktu pelatihan di Jogja kemarin ikut, dan di Bandung juga ikut kemarin juga. Kebetulan IT-nya kan IT rumah sakit juga. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan itu di rumah sakit Islam, mudah-mudahan rumah sakit Islam juga tahun depan bisa pakai juga gitu ya. Nah, ini tujuan kita itu sebenarnya nanti ada visi dan misinya. Jadi bisa integrasi data kesehatan nasional. Karena memang sudah banyak rumah sakit yang gabung, sehingga nanti bisa lebih mudah mengintegrasikannya. Contohnya misalkan katakanlah dari ini pasien ini pernah berobat kemana nih, minimal kita bisa buka lihat riwayatnya. Tapi memang nanti harus MOU dulu dari masing-masing paskes gitu ya, klinik. Kalau yang tidak bersedia ya tidak akan bisa dibridgingkan. Jadi memang harus ada MOU terlebih dahulu gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau misalnya dijual ini ya bisa berharga ini gitu ya, bisa 2 miliar, malah kata Pak Winnya itu sampai 5 miliar. Dan memang kita memang sengaja digratiskan supaya memang bermanfaat untuk fasilitas kesehatan, klinik, rumah sakit, praktek dokter, karena biasanya sudah mengeluarkan dana mahal-mahal, tetapi ternyata implementasi gagal. Nah, akhirnya ya kebuang duitnya lah gitu ya. Sehingga kalau misalkan ini digratiskan, bisa mudah-mudahan ya bisa menekan biaya juga. Terus yang kedua, karena memang sudah dicoba di awalnya kan di Rumah Sakit Sadewa di Jogja. Nah, di Rumah Sakit Sadewa berhasil, akhirnya ada rumah sakit yang minta lagi. Nah, dari situ dicobalah ke rumah sakit lain, ternyata berhasil juga. Nah, setelah itu baru memang ya udah dicoba digratiskan aja biar bermanfaat buat rumah sakit lainnya. Kenapa bisa cocok untuk rumah sakit atau klinik yang lainnya? Karena memang waktu mengembangkan itu dilihat alur di paskes itu seperti apa, pasien daftar itu seperti apa. Biasanya kalau yang lain itu bikin aplikasi itu mereka nggak lihat alur prosesnya itu seperti apa, sehingga pada saat penerapan itu ya akhirnya jadi susah gitu ya. Nah ini yayasannya. Terus ini visi dan misinya, terwujudnya sistem Hansa menjadi sistem informasi kesehatan nasional 2024. Yang di sini misi membangun sistem informasi kesehatan yang gratis dan open source. Jadi akan selalu gratis dan open source sampai kapanpun. Terlebih sekarang kan yang memprogramnya kan bukan satu orang. Jadi
tetap Pak Widiarto itu program utama, tapi ada juga yang lainnya, misalkan ada yang nambahin fitur gitu ya. Contoh misalkan ada yang menambahkan fitur assessment rawat jalan. Biasanya kan untuk pasien-pasien awal itu harus di assessment dulu ya. Itu ada dari rumah sakit daerah Jakarta, terus ada lagi yang lain, termasuk ada yang di Kalimantan, terus saya nambahin di Kitigi juga gitu kan. Akhirnya ya nggak bakal bisa dijual karena memang ini sudah jadi produk komunitas. Kalau dijual nanti menyalahi komunitasnya, gitu ya. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan di Vaskes. Jadi meskipun gratis, bukan gratis abal-abal. Kadang ada istilah, namanya barang gratis gitu ya, beda sama barang yang berbayar. Duit mah nggak bohong, gitu kan. Tapi di sini nggak berlaku. Justru memang karena kita membuktikan biarpun gratis, tapi berkualitas. Nyatanya direkomendasikan sama BPJS. Jadi kalau misalkan ada paskes yang tidak punya sistem informasi, terutama sekarang rumah sakit ya, kebetulan besok itu tanggal 1 April itu kan rumah sakit itu dikejar-kejar bridging, Piklaim versi 2. Mau dimulai besok tanggal 1. Nah, jadi rumah sakit yang belum bisa bridging kan ya sudah ganti aja sama yang sudah bisa bridging gratis lagi gitu kan. Ya akhirnya banyak rumah sakit yang tertarik gitu kan. Terlebih lagi kalau misalkan memang kerja sama-sama vendor, biasanya kalau ada penambahan fitur ya harus tambah lagi biayanya. Sedangkan kadang rumah sakit itu kan atau paskes yang lain untuk seperti pengklaiman BPJS juga biasanya kan membutuhkan waktu ya. Kadang ya kan untuk mengeluarkan dana untuk kebutuhan sistem itu ya uangnya terbatas gitu ya. Nah, ini menyiapkan integrasi data paskes dalam menunjang informasi kesehatan nasional, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem informasi bagi informasi kesehatan yang berkesinambungan, yaitu yang pelatihan setahun minimal 2 kali. Tahun ini sih rencana kita 4 kali. Yang kemarin di Bandung itu untuk jaringan sama keuangan. Nanti bulan Juli itu kalau nggak salah untuk pengkodingan, terus nanti akhir tahun itu ada materi keuangan lagi. Gitu ya. Jadi untuk paskes-paskes yang memang sudah pakai atau mau pakai fitur keuangan dari Hansa, bisa ikut pelatihan tersebut. Gitu ya. Tapi memang nanti ini sih bertahap, jadi mungkin nanti alurnya dulu nih jalan apa enggak gitu ya. Nanti perbaiki dulu alurnya, dari situ baru outputnya ke keuangan. Karena kalau misalkan awalnya tidak diinput, contoh seperti tindakan pemeriksaan dokter tidak diinput, ya nggak bakal bisa keluar nanti laporan keuangannya. Gitu ya. Jadi memang harus disiplin inputnya sejak awal. Nah, ini sejarahnya. Jadi awalnya dari 2010 di Rumah Sakit RSKI Astadewa, Rumah Sakit Ibu dan Anak. Nah 3 tahun, nah baru dibuka untuk rumah sakit yang lainnya. Nah, 2016 ini kita kopdar nih, pengguna Hansa seluruh Indonesia, termasuk saya juga ikut saat itu. Pada saat 2016, iseng sih, iseng karena memang saya alumni Jogja, belum main ke Jogja lagi setelah beberapa tahun dari 2008, 2007 lulus akhir, terus belum ke Jogja lagi setelah beberapa tahun, ya udah sekalian kopdar aja gitu ya. Nah, dari situ bikin asosiasi Simkes Hansa Indonesia. Nah, dari ASKI ini dirubah jadi YASKI berbadan hukum. Karena kalau kalau sepengetahuan saya kalau masih asosiasi itu kan kita tidak bisa mengadakan acara-acara event seperti seminar ya. Makanya dibuatlah YASKI. Jadi supaya ada badan hukumnya, terus nanti kalau misalkan yang ikut seminar itu kan seperti yang dari kepemerintahan kan perlu SPPD itu. Jadi nanti legal gitu ya, jelas ininya. Nah, dari 2017 ini kita rutin akhirnya mengadakan seminar ya minimal setahun itu 2 kali. Biasanya sih antara Jogja, Bandung, Solo, Surabaya. Tuh, nah ini foto-fotonya workshop nasional nih. Kemarin aja waktu di Bandung lumayan pesertanya 187 di Hotel Ibis Trans Studio 3 hari. Nah ini timnya. Ini Pak Kusmanto Lesmana, ini ketua YASKI-nya. Ini dari Rumah Sakit Juanda Kuningan, wakil direktur PT, gitu ya. Ini Pak Adri,
ini pembina, ini owner dari Rumah Sakit Simpangan Depok. Ini Pak Agus Budiono, ini Kasubag ya, Kasubag dari Puskesmas Kerjo di Karanganyar, sekaligus diperbantukan sebagai IT di RSUD Karanganyar juga. Ini saya sendiri. Kalau saya sih sekarang hanya mengelola klinik saya sendiri. Awalnya saya di Puskesmas, 2021 saya resign karena memang ya sudah fokus aja gitu kan, fokus di klinik sendiri sama iseng-iseng mempelajari IT-nya buat menunjang ini, menunjang saya buat ngoprek Hansanya karena memang ternyata memang harus bisa karena memang nanti kebutuhannya kan seperti contoh katakanlah bikin surat-surat. Jadi surat sakit, surat sehat, surat keterangan berobat, surat keterangan rawat, surat rapid antigen. Itu kan nanti outputnya bisa di-print semua gitu ya. Jadi nanti tinggal pasien didaftarkan, kalau misalnya butuh surat sakit, tinggal dimasukkan harinya berapa hari, diagnosanya apa, langsung print out, tanda tangan, beres gitu. Jadi mempercepat pekerjaan. Jadi nanti teman-teman di pendaftaran itu tidak usah nulis-nulis lagi, cukup kita sediakan printer, mereka ngeprint, kita tanda tangan. Malah untuk rapid antigen saya nggak perlu tanda tangan lagi, saya bikin QR code. Jadi nanti kalau misalkan di scan QR code-nya itu ya nanti ke-scan, oh ini dikeluarkan di klinik ini atas nama dokter siapa dengan ID-nya seperti ini. Gitu. Nah ini Pak Ahmad, Dr. Ahmad Saiful Umam, ini sekretaris sekaligus direktur klinik utama Panacea Medica di Jawa Timur. Ini Pak Haris Rahmatullah, Eskom, Bendahara Yaski, kerjanya di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Nah ini Pak Edi di Rumah Sakit di Jawa Timur, Bendahara 2 Yaski. Nah, waktu di Jogja kalau nggak salah. Oke, nah ini penyebarannya, penggunanya dari Aceh ya sampai ke Papua, ya lumayan menyebar juga sih. Di Pulau Jawa juga banyak, Kalimantan, Sulawesi. Nah, sebenarnya kita sebenarnya yang biasa keluar itu biasanya Pak Edi sama Pak Windiarto ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Jadi kalau misalkan memang kita mau nuruti tiap ini sih ada bakal penuh tuh 1 bulan pulang-pulang. Kalau saya sih biasanya cuma di daerah-daerah ini aja sih, Jawa Barat, Jawa Tengah aja. Belum berani keluar gitu kan. Jadi yang baru keluar ya Pak Edi sama Pak Win, tapi kadang-kadang juga seperti Pak Adri, Dr. Saiful, mereka biasanya bisa juga keluar. Nah, ini Pak Karim, jadi rumah sakit klinik-klinik yang sudah pakai Hansa itu membuat surat bahwa mereka menggunakan Hansa gitu ya. Jadi memang sudah dipakai gitu ya. Terus nanti sebagai bukti juga sih, sebagai bukti apa ya, bukti memang sudah pakai, nanti biasanya sih BPJS sih peminta sih. Jadi MOU-nya mana gitu ya. Jadi nanti dari sini bisa diterbitkan MOU. MOU itu nggak bayar, cuma MOU ya, hak guna pakai lah disebutnya. Jadi nanti bisa diperpanjang setiap 5 tahun. Jadi supaya rumah sakit atau klinik yang memakai Hansa tenang gitu ya. Terus kitanya juga dari yayasan juga tenang juga gitu. Jangan sampai nanti kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku oknum siapa yang minta ini, berarti kita nanti dari rumah sakit atau klinik bisa jawab ini sudah ada MOU-nya, ya Anda dari mana? Gitu kan. Ya, bisa dicegah lah hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, ini fiturnya. Jadi fiturnya itu memang menunya sudah lumayan sih. Lumayan ada kalau misalkan di itu lebih dari 700 menu, tapi jangan bingung nanti bisa disesuaikan aja yang mana yang mau dipakai. Terus nanti tiap user itu punya hak akses masing-masing. Contohnya misalkan pendaftaran berarti nanti dikasih hak akses pendaftaran. Kalau ternyata pendaftaran nyatu sama rekam-medik, nyatu sama kasir, berarti satu orang itu ya dikasih hak akses pendaftaran, rekam-medis, kasir, dan nanti akan tercatat orang per orangnya. Jadi nanti ada istilahnya tracking. Jadi yang dilakukan tiap orang itu bakal muncul tracknya. Contoh misalnya
si A mendaftarkan pasien, akan terekam nih, oh pasien ini didaftarkan oleh siapa. Terus termasuk nanti kalau misalkan di keuangan juga ya, misalkan di kasir, ada pasien bayar, oh pasien ini diterima pembayarannya oleh si ini atas nama siapa gitu ya. Nanti tanggal dan jamnya juga ini kelihatan gitu ya. Termasuk nanti kalau menghapus kesalahan gitu ya, misalkan ada pasien yang kehapus atau ada tagihan, ada billing yang dibatalkan. Contoh misalnya pasien ternyata bayar 100.000 gitu. Ternyata oh ada obat yang belum dimasukkan. Berarti kan transaksi sebelumnya akan dihapus. Dimasukkanlah obatnya baru dibikinkan kwitansi lagi. Nah, itu akan terrecord riwayat penghapusannya gitu ya. Oh, ternyata dihapus itu memang karena ada obat yang belum dimasukin atau ada tindakan yang belum dimasukkan gitu ya. Nah, ini ada registrasi, kegiatan ranah, pelayanan billing, ada data tindakan, terus ada inventory barang, jadi ada untuk farmasi, ada non medis, penunjang, ada aset, terus untuk manajemen juga seperti presensi, penggajian, parkir, inventory obat, olah data tagihan nanti dilihatin lagi pada saat di aplikasi ya. Nah, ini termasuk pelaporannya. Jadi suatu sistem akan tidak berguna apabila tidak bisa mengeluarkan laporan gitu ya. Contoh misalnya rawat pasien yang daftar. Pasien yang daftar kan otomatis kita harus ngerti tiap bulan itu riwayat kunjungannya itu berapa nih pasiennya, laki-laki perempuannya berapa, umurnya, diagnosanya. Kalau misalkan di apotek berarti obat yang pas moving itu yang mana, terus nanti obat yang stoknya tinggal sedikit itu yang mana gitu ya. Jadi memang nanti kita bisa menarik laporan tersebut gitu ya. Nah, ini nanti ada pelaporan olah data penyakit, terus ada dashboard-nya, ada manajemen surat, ini termasuk yang nanti ke keuangan. Jadi keuangan itu nanti ada pengesetan tarif kamar, rawat jalan, rawat inap, lab, radiologi, terus nanti kan tarifnya itu kan dipecah tuh, misalkan tarif rawat jalan. Contoh pemeriksaan dokter katakan pemeriksaan dokter 40.000 lah dokter umum ya. Yang 40.000 itu nanti fee untuk dokternya itu per pasien berapa? Misalnya per pasien 10.000 ya. Ini kan satu kali 20. Ya udah uang apa? Nanti pasiennya dapat berapa nih? Pasiennya misalkan dapat 10, berarti per pasien misalkan 25.000, berarti 250 tambah ditambah uang duduknya berapa tuh. Jadi kita dapat data real juga, dokternya juga enak juga gitu senang juga karena memang sesuai dengan sistem. Ya kadang kalau manual bisa aja kalau mungkin bisa aja tidak sesuai gitu ya, yang diperiksa berapa yang ditulis berapa, atau kadang kadang dulu waktu saya jaga klinik juga saking banyaknya pasien saya lupa nih saya nggak nulis pasien itu, jadi akhirnya kan tidak akurat gitu ya data yang kita berikan, termasuk nanti termasuk honornya juga jadi tidak sesuai yang diperiksa juga gitu. Nah, termasuk nanti di sini ada bridging-nya juga ya, bridging P-claim, Aplikar, P-care, ngasih biji, Kemenkes, terus apa yang in-health juga gitu ya. Nah, ada juga ini manajemen perpustakaan dan koleksi pustaka digital. Jadi kalau misalkan klinik punya perpustakaan, biasanya memang untuk akreditasi punya perpustakaan ya. Jadi buku nanti bisa direkap di sini. Termasuk nanti untuk yang digital ya seperti PMK kita bisa masukkan. Termasuk nanti untuk yang kepegawaian kan biasanya untuk STR, ijazah, terus SIP. Kalau yang manual kan di bundle dimasukkan binder gitu ya. Jadi pada saat akreditasi, oh ini nih, nah, kita juga bisa membuat itu jadi digital, di-scan dimasukkan. Jadi pada saat data dibutuhkan ya tinggal ngambil aja. Kadang waktu saya di puskesmas juga saya diminta, dok minta ini fotokopi KTP, fotokopi STR, SIP gitu kan. Sering banget diminta seperti itu. Kalau udah di-scan ya nanti yang bagian manajemen ya tinggal ngambil aja gitu kan. Cukup diminta sekali, kalau udah ada di sistem ya tidak usah diminta-minta lagi gitu.
Nah ini ya, olah data pasien gitu ya, nanti ada di sini kebetulan sudah mendukung RK medis, jadi memang ya memang belum semua sih, terutama yang dirawat inap, rawat inap kan banyak banget ya. Kalau dirawat jalan sih, kalau menurut saya sih sudah mencukupi lah. Rawat jalan biasanya kan swab aja swab atau CPPT, terus assessment sudah bisa terpenuhi. Kalau dirawat inap nanti ya yang sudah ada fiturnya bisa pakai yang di Hansanya, yang belum berarti masih pakai yang fisik. Terus untuk tanda tangan sih, kalau untuk tanda tangan dokter, aturannya sih belum ada yang mengatur. Tapi di sini ya kita memulainya pakai ini, pakai QR code. QR code-nya itu dihasilkan dari hasil sidik jari dokternya. Nah, nanti pokoknya kalau dokter atau perawat login ke aplikasinya kan berdasarkan login mereka gitu ya. Contoh seperti seperti kita pakai aplikasi mobile banking ya. Mobile banking kalau misalkan kita transfer atau pembayaran, beli apa lewat aplikasinya kan cukup login aja. Nah, makanya ya sudah kita buat seperti itu aja, berarti memang dari loginnya. Terus memang dari hasil beberapa Zoom juga seperti dari Kemenkes juga memang belum ada yang mengatur sih hal seperti itu. Biasanya memang diserahkan ke ini ke Paskesnya. Jadi ada SK-nya ya, SK direktur lah bahwa yang berlaku itu di rumah sakitnya. Jadi nanti aplikasinya ini sistemnya itu kan sistem klien, sistem server sama klien. Jadi nanti server itu untuk nampung datanya. Jadi sebagai server database, gudangnya lah, gudang data. Kalau komputer klien itu fungsinya untuk menginput data sama menarik data dari server. Contoh menginput data itu ya kita memasukkan data pasien. Setelah data pasien diinput, disimpan, datanya kan akan dikirim ke server. Kalau kita mau menampilkan data pasien, berarti kita narik data dari server. Ya seperti gudang. Nah kita masukin ke gudang datanya, terus ambil lagi, gitu ya. Seperti itu. Kalau kalau untuk komputer, kebutuhan untuk komputernya, komputer server biasanya sih disarankan komputer server dengan Intel Xeon. Intel Xeon-nya RAM 8 GB. Kalau yang benar-benar server itu biasanya merek yang murah meriah itu server sejuta umat sih kita menyebutnya. Dell T40, harga 10, 11, 12 jutaan lah. RAM 8 atau 16 GB. Kalau misalkan ternyata memang, itu nanti dilihat lagi kondisi transaksinya seperti apa. Kalau misalkan pasiennya masih di bawah 100 sih, ya masih bisalah mungkinnya pakai yang 8 GB, bisa juga pakai komputer kita nanti. Jadi bisa ngerakit sendiri, misalnya pakai RAM yang 16 GB ya cukuplah harga 6 juta gitu ya. Tapi memang nanti ininya si power supply-nya itu harus benar-benar, karena memang kalau komputer server itu kan nyala terus-terusan 24 jam. Jadi jangan sampai power supply itu panas akhirnya mati lah gitu ya. Mending cuma mati power supply-nya sampai ngejepluk gimana ya. Seperti itu. Terus kalau komputer klien sih nanti minimal sih RAM 4 GB, tapi Windows-nya itu kalau bisa mah ya Windows-nya jangan Windows 10. Windows 10 itu karena memang biasanya berat gitu ya. Bentar saya share ininya aja. Slide-nya dulu biar ada ininya. Seminar workshop ya. Kalau untuk server itu diharuskan ya, bukan disarankan, diharuskan pakai Linux. Jadi kenapa pakai Linux? Karena satu stabil, yang kedua tahan virus. Jadi kalau misalkan ada virus apapun nggak bakal masuk sehingga data-data akan aman. Ya. Oke, ini. Oke, ya. Nah ini.
Intel Xeon 8 GB minimal DT40, OS Linux-nya Ubuntu Server atau Linux Mint. Kenapa itu udah ada kejadian sih yang pakai Windows Server original, bawaan servernya, ternyata kena juga. Kebetulan dia backupnya di server juga. Akhirnya kan kena ransomware. Ransomware itu virus yang mengenkripsi. Ya akhirnya kena semua ya sudah. Meskipun itu minta tebusan, belum tentu kalau misalkan kita bayar tebusannya belum tentu dibalikin datanya. Ya udah biasanya diwidokan sih kalau seperti itu. Makanya mau nggak mau harus diganti. Nah ini ya komputer klien prosesor Core i3 RAM 8 GB. Yang i3-nya itu jangan i3 zaman sekarang juga nggak masalah sih. Pakai yang generasi kedua atau ketiga itu harganya lumayan murah sih. Saya pakai Core i5 RAM 8 GB generasi kedua, harga 2 jutaan lah, 2.300.000, 2 juta setengah. Kalau sama monitor dapat 3 juta ya. Terus nanti disesuaikan aja kebutuhannya. Misalkan buat pendaftaran, terus kasir, terus kalau misalkan memang jalan IRM berarti nanti harus ada juga di ruangan dokter ya. Nah, ini jaringannya jadi karena memang sistem server klien jadi harus hubungkan servernya ke kliennya. Nah, ini pakai jaringan LAN 6. Terus ada switch-nya harus gigabit. Terus ada router itu disarankan RB 750 GR3 ini yang minimal ya. Yang minimal kalau LAN Cat 6 itu harganya udah lumayan murah sih. 1 meter paling berapa 5.000 ya. Kalau beli 25 meter aja biasanya harga 60-70.000. Kalau switch ini biasanya lumayan nih. Switch gigabit. Jadi switch itu untuk si kabel itu, kabel buat memparalel si kabelnya. Kalau yang gigabit itu biasanya harga 200 ribuan dengan pot 8 ya, 8 potnya. Kalau misalkan yang bukan gigabit sih biasa cuma harga 100 ribu. Tapi nanti tidak bisa untuk akses data pada saat transaksi padat. Jadi nanti bisa loss datanya kalau pada saat transaksi padat. Nah, ini printer. Nanti printer nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Jadi ada namanya printer label. Jadi label itu bisa buat nyetak label obat. Jadi nanti kayak obat sirup bisa dicetak kertas stiker ya. Biasanya printernya Zebra atau label rekam medis. Nah, kalau untuk antrian apakah printer thermal? Ini bisa pakai printer murah meriah juga bisa nih. Bisa pakai kalau yang brand ini sih merek Epson ya. Epson lumayan sih 2 juta sekian. Kalau yang merek Cina itu dapat lah 800, sejuta juga dapat. Saya juga pakai merek ini, pakai Unicorn tuh udah hampir 2 tahun kayaknya masih aman-aman aja. Si printernya tidak pernah dimatikan, di-on-kan terus. Terus saya pakai printer ini Zebra. Kalau untuk Zebra lumayan sih harganya 2,5 ke atas ya. Terus labelnya kalau itunya labelnya itu satu golongnya itu ya isi 1.000, terus sama karbonnya juga. Harganya kalau nggak salah 150.000. Jadi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kira-kira misalkan memang belum ya mau tulis tangan juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan ternyata memang mulai repot nih pasien banyak gitu kan daripada nulis-nulis lagi, itu nanti alurnya kalau udah jalan resep, dokter kan nginput resep nih, dokter nginput resep, terus apotek validasi, obatnya ada atau tidak, kalau obatnya ada baru divalidasi disimpan, baru di print labelnya. Nah, tinggal nyetak saja. Jadi nanti kalau akreditasi itu berarti salah satu tahapan dalam mengatasi ini ya keselamatan pasien. Jadi pasien itu tepat obat, tepat dosis gitu ya. Terus tidak ada kesalahan pemberian obat karena memang si obat itu memang langsung diresepkan oleh dokternya, tidak ada kesalahan baca resep karena kita tidak baca resep lagi, langsung dokternya nginput dalam komputer, langsung kita print, jadi memang sesuai yang diinputkan sama dokternya. Nah, dari kalau rawat inap berarti pakai printer gelang. Terus untuk nota kwitansi, ini pakai printer dot matrix Epson LX310. Pakai printer inkjet juga nggak masalah sih. Nanti biasanya di kliniknya seperti apa disesuaikan aja. Kalau misalkan memang yang sudah berjalan pakai printer inkjet biasa,
ya sudah nggak apa-apa pakai aja gitu ya. Tapi memang printer ini lumayan ini sih, lumayan tangguh juga. Memang harganya lumayan, tapi kalau untuk kedepannya sih maintenance-nya seperti tintanya kan nggak pakai tinta, pakai itu ya, pakai pitanya aja murah 35.000 tuh original, mungkin bisa kepake beberapa bulan gitu ya. Nah, yang lain printer inkjet, ada printer untuk mencetak RM, surat sakit, surat sehat, ini bebas merek apa saja. Nah, ini fingerprint, ini gunanya nanti untuk fingerprint karyawan atau untuk pasien, bisa sebagai absen juga gitu ya. Ini mereknya ini. Nah, webcam ini bisa buat presensi, buat ngambil foto pasien, bisa juga untuk penyerahan resep. Jadi kalau misalkan bukti penyerahan resep itu bisa pakai foto. Jadi pasien jadi resep pada saat resep diinput terus divalidasi, sesudah divalidasi itu bisa dilakukan telaah resep gitu ya, telaah resep. Nah, dari situ bisa secara elektronik di hasilnya sudah sedia atau sudah tersedia. Nah, tinggal ininya kan tinggal serah terimanya penyerahan resep. Buktinya pakai apa? Kalau tanda tangan pasien sih belum ada mekanismenya. Kalau untuk tanda tangan pasiennya Pak ya dari foto aja. Ada serah terima nggak resepnya gitu ya. Ya, yang sudah saya tes itu merek ini, merek Logitech C310. Kebetulan dipakai Zoom juga sih, ini bisa pakai audio juga. Awalnya pakai merek biasa juga bisa sih, tapi memang daya tahannya seperti ada yang harga 75.000, ada yang 100.000, tapi memang nggak awet karena memang biasanya itu. Nah, kemarin ini nanti untuk anjungan. Jadi pada saat pasien ngambil tiket antrian itu tinggal mencet-mencet aja di monitornya. Kalau misalkan belum ada, nanti bisa pakai komputer biasa aja diambilkan sama misalkan pendaftaran nih, mendaftarkan sekaligus memprint tiket antriannya untuk diserahkan ke pasien. Ya. Ini merek yang sudah saya tes itu merek LG, ini kebetulan dipakai di puskesmas saya yang dulu, sudah 3 tahun, alhamdulillah belum ada masalah, aman-aman saja. Harganya sih dulu 2,5 ya, terus terakhir saya ngecek beberapa bulan yang lalu mungkin pada saat lagi naik harganya jadi naik 3,5 juta, lumayan juga. Nah, ini ada speaker, nanti speaker ini gunanya untuk alat-alat mereka medis. Jadi pada saat pasien sudah didaftarkan di ruang RM, kalau ruang RM-nya jauh ya, nanti akan bunyi, oh ini ada pasien yang didaftarkan, silahkan dilihat pasien siapa, nanti dicari mereka medisnya. Terus termasuk lab, nanti lab ada permintaan lab dari poli atau dari rawat inap yang meminta diperiksa pasiennya, nanti akan bunyi di labnya, oh bahwa ada pasien yang mau diperiksa gitu. Ada alarm radiologi, ada alarm apotek gitu ya. Oke, sip. Ini tampilan aplikasinya. Oke, nah ini seperti ini. Jadi nanti setiap user itu akan login dengan login masing-masing. Oke. Lalu pasien datang, didaftarkan. Nah, ya. Didaftarkan. Oke, ini tampilannya harusnya oke ya, ini klik baru akan muncul seperti ini. Nah, nanti pilih dokternya siapa. Misal dokter Hiatul Nadia, pilih polinya. Nah, misalkan poli umum. Nah, ini nomor medisnya. Nah, ini di input pasien. Kalau baru, berarti nanti didaftarkan di sini. Diisi nama pasiennya, tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Kalau umur sih nanti dia langsung baca dari ini. Misalnya 01, 01, 2000 gitu ya. Nah, akan langsung sesuai dengan usia hari ini. Berarti usianya 22 tahun, 2 bulan, 30 hari. Nama ibu ini semua diisi, lalu disimpan akan masuk ke sini. Nah, ya dari sini misalkan Habil Al-Fariji. Nah, ini ada catatan juga nanti bisa misalkan
Contohnya supaya lebih hati-hati misalnya seperti ini. Oh, ini HIV nih, berarti nanti bisa jadi warning buat tim medis gitu ya. Dia bisa lebih berhati-hati lagi gitu ya menanganinya. Klik simpan. Oke, seperti ini. Nah, dari sini nanti pasien berarti sesudah didaftarkan. Dia ke poli ya, ke poli bisa dibuatkan antrian poli. Sebenarnya sebelum ini ada ini sih, ada antrian pendaftaran. Jadi yang ambil tiket nanti dipanggil gitu ya. Oke, nah ini bisa diprintkan antrian poli dengan di double klik. Nah, bisa dicetak ya. Ini nanti dikasihkan ke pasiennya. Oh, pasien ini dapat nomor antri poli 001. Oke. Nah, dari sini berkas bisa disiapkan. Orang RM nanti bisa lihat di menu ini, menu mutasi berkas. Mutasi berkas RM. Nah, seperti ini. Oh, ternyata ada pasien nih, Ibrahim Hasan Syahrani. Dicarilah statusnya. Kalau cari statusnya ada, ya udah tinggal dikirim. Oke. Nah, ini kalau Habil Alfareji ya udah kirim lagi. Nah, ini kan yang kuning-kuning ya. Kalau pasien baru itu orange. Berarti kalau orange berarti nanti dibuatkan lagi RM-nya. Nah, dari sini pasien RM diantarkan ke ini, ke poli. Nah, nanti orang poli kalau sudah datang berarti nanti dilakukan ini. Itu pasien baru apa pasien lama? Pasien baru berarti dengan keluhan baru. Terus kalau pasien lama, apakah dia dengan keluhan yang lama kontrol atau dengan keluhan yang baru? Kalau ternyata memang mereka keluhan yang baru, berarti nanti dilakukan assessment sama perawatnya. Namanya di sini data rekam medis ada assessment penilaian awal keperawatan. Nah, ini seperti ini. Nanti tinggal diisi. Kalau salah, kalau saya baca sih di akreditasi yang baru 2020 penilaian risiko jatuh, screening gizinya. Jadi nanti tinggal diisi di sini. Sudah diisi nanti akan tersimpan, akan masuk di sini. Kalau misalkan memang ya, mau di nyari data yang sudah ini aja ya, yang sudah tersimpan ada data. Nah ini nih, ini misalkan mau di print nih, ini tinggal di print aja. Oh, oke, bentar ini error ya. Jadi nanti bentuknya bisa ini ya, tampilannya tinggal di print aja. Kalau misalkan memang butuh di print, kalau misalkan sudah full IRM, bentar. Apalagi gini, kalau sudah full IRM paling nanti kalau pas surveyor minta bisa diprintkan ya. Nah, dari situ nanti pasiennya masuklah ke dokter gitu ya. Nah, dokter juga bisa ini assessment medis. Jadi kalau penilaian awal keperawatan ini perawat yang melakukan, kalau medis-medis ini dokter yang melakukan. Nah, seperti ini. Oke, tinggal disimpan. Nah, kalau pasiennya pasien lama dengan keluhan lama, langsung CPPT saja. Jadi swabnya di input. Nah ini ya, nanti tinggal di double klik aja di sini di nomor rawat. Nah ini pemeriksaan, tinggal diisi aja. Misalnya dokter yang isi akan tersimpan sebagai dokter. Kalau perawat yang isi akan tersimpan sebagai perawat. Soalnya di lembaran swab rekam medis fisik juga biasanya nyatu sih antara tulisan dokter sama perawat, di rawat jalan sama rawat inap sama itu ya. Nah, nanti kalau misalkan seperti itu, nah, nanti pasiennya masukkan ke dokternya. Yang sudah tersimpan di sini, dokternya bisa ngeklik. Coba ya, misalkan ini contohnya bukan, coba ini Anjasmara nih, bukan dokter. Misalkan panas dingin. Nah, misalkan Anjasmara ini perawatnya hanya melakukan subjeknya, keluhannya gitu ya, menanya keluhan sama vital sign-nya, misalkan tensinya segini. Oke. Nah, lalu disimpan. Nah, si pasiennya kan masuk ke dokter. Dokternya buka lagi di menu ini. Dokter Aisyah nih.
Nah, dokternya kan, oh ini kelihatan nih. Tinggal diklik aja sama dokternya. Oh, panas dingin. Terus sama dokternya diperiksa ya. Misalkan objektifnya lidah kotor. Nah, gini. Asesmen itu berarti diagnosa klinisnya misalkan demam, tipoid, ya. Tinggal disimpan. Nah, berarti nanti ada dua catatan. Satu catatan perawatnya, satu catatan dokternya. Oke, bentar. Ini harusnya tadi dirubah nih. Dirubah. Nah, ini gimana? Oke, nah. Jadi nanti kelihatan riwayatnya. Oke. Nah, dari sini pasien bisa ke lab, bisa ke radiologi atau dikasih resep. Misalkan kalau mau ke lab berarti nanti pakai permintaan lab. Misalkan ini indikasinya suspek tipoid. Informasi tambahannya bisa seperti di pemeriksaannya apa? Bidang. Nah, tinggal centang lalu disimpan. Yes. Oke. Nah, nanti orang lab akan buka di sini di permintaan lab. Nah, di sini kan oh ada permintaan nih. Nah, ini yang bidal tadi ya. Mereka akan Nah, nanti akan bunyi alarm seperti itu. Nah, nanti akan ngambil sampel, simpan, nah, terus nanti diperiksa hasilnya, dimasukkan hasil. Nah, tinggal diinput aja di sini hasilnya. Misalkan 1/640 gitu ya. Misalnya 320. Oke, simpan. Nah, oh, petugasnya. Oke, nah ini nanti bisa diprintkan hasilnya sama orang lab buat pasiennya atau buat dokternya, atau cuma pasiennya aja. Nah, nanti pasiennya balik lagi ke ruang dokternya. Dokternya nanti bisa lihat di sini di riwayat. Nah, di sini nanti ada riwayat nih. Ada riwayat pasien, riwayat perawatan. Nah, kan muncul hasilnya. Tuh. Oke, dari sini nanti bisa juga di radiologi. Pasiennya juga di sini, misalnya tipoid ya, beta kosong, tipoid fever, klik simpan. Oke, nah dari sini diberikan resep sama dokternya, input resep. Nah, diinput resepnya, misalnya resepnya misalnya amok coba ya, amoksan 500, ini 10. Oh, stok tidak mencukupi. Nah, kalau stoknya tidak cukup, kita ngetik 10, ini kan stoknya ada 2 nih. Ya pasti tidak cukup gitu kan. Berarti kita cari yang ini aja coba, amoxicillin 250, bisa 10 3 kali 1. Ini kasih lagi misalnya paracetamol. Paracetamol ada sirup ya, sirup aja lah coba. Coba yang lain. Misalnya asetensa ya 10. Ini 3 kali 1. Oke, disimpan. Nah, oke, beres. Silahkan ke apotek. Nah, nanti di apotek, tim apotek akan standby di sini, di menu daftar resep dokter. Harusnya muncul lagi bunyinya, gitu ya, bunyi alarmnya. Nah, nanti tinggal, oh ini ada resep nih. Nah, seperti itu ya, ada resep nih. Ini belum terlayani, tinggal di double klik. Oke, oh ada asetensa sama amoxicillin. Silahkan disiapkan obatnya. Ada obatnya ternyata. Harusnya stoknya real. Yang di Hansa sama yang di real itu sama, gitu ya. Kalau beda jadi bahan pertanyaan. Contoh misalkan amoxicillin. Di sini stoknya itu ada 10 nih. Ya, ternyata pada saat lihat di apotek, ternyata stok di apotek itu cuma ada 7.
Nah, yang 3 ini kemana? 3 ini berarti apakah hilang atau apakah salah memberi ke pasien terlalu berlebih gitu ya. Jadi nanti bisa bisa menguji kinerja apotek gitu ya. Kalau kinerja apotek itu kalau misalkan stok antara di Hansa sama di kenyataan itu sama, berarti bagus gitu ya. Berarti tidak ada obat hilang, tidak ada obat berlebih ke pasiennya, tidak ada obat yang tidak diberikan kepada pasiennya. Jadi kalau misalkan ternyata di Hansa itu ada 10, pada kenyataannya ada 20, berarti lebih dong 10. Nah, yang 10 ini bisa aja memang ada yang tidak dikasih ke pasien sebelumnya, itu ya. Jadi pasien sudah dicas, ternyata obatnya tidak diberikan. Nah, sudah tinggal disimpan. Klik simpan, yes. Nah, dari sini bisa dicetak aturan pakainya. Nah, ini seperti ini. Nanti tinggal di print aja pakai printernya. Ini bisa nyetak, ini tadi 2 obat ya, ini halaman 1, halaman 2. Bisa nyetak 2 sekaligus. Oke, ini modelnya ada model 1, ada model 2, terus ada model 3. Oke, nah kita juga bisa melakukan telaah resep. Nah, di sini telaah resepnya. Nah, ini ya, telaah. Nah, ini berarti tepat identifikasi pasien ya atau tidak. Tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, waktu pemberian, ada tidak duplikasi obat, silakan diisi, lalu disimpan. Oh, petugas. Oke, simpan. Oke. Nah, di sini nanti di refresh aja. Nah, kan bisa kelihatan seperti ini. Dan di sini juga bisa foto bisa penyerahan resep. Nanti ke penyerahan resep itu nanti pakai menu yang di sini. Penyerahan resep rawat jalan. Coba bisa kebuka ya. Nah, ini nanti kebuka kameranya, baru mau pakai zoom nanti bakal error nih zoomnya. Nah, ini nanti bisa fotonya bakal di sini nih. Ya, saya mengerti. Terus nanti akan tinggal disimpan seperti itu. Nanti kita punya bukti penyerahan resep. Oke, dari sini. Oke, sip. Oh ya, ada yang kelupaan. Berarti nanti dimasukkan tindakannya. Tindakan di poli tadi. Berarti pemeriksaan dokternya kan. Pemeriksaan dokter. Konsultasi. Coba ya. Konsultasi. Nah ini. Konsultasi. Ini nanti bisa ditambahkan sendiri. Ini cuma contoh aja ya. Jadi nanti ada penanganan dokter, ada penanganan petugas, penanganan dokter, dan petugas. Penanganan dokter itu adalah penanganan yang dilakukan oleh dokter dan dokter saja yang dapat jasa medisnya. Kalau petugas dapat, gitu ya. Misalnya ini klik simpan. Yes, oke. Beres pasti tinggal ke kasir. Nah, menu kasir di sini dilewatkan. Tadi coba Ibrahim. Nah, ini ya. Jadi menu kasir itu nanti bisa masuk ke ini. Klik kanan, billing parsial atau billing total. Kalau billing parsial itu adalah billing di mana pasien harus bayar dulu sebelum mendapatkan tindakan. Contoh, misalkan pasien sebelum diperiksa dokter, sebelum masuk poli harus bayar dulu. Pasien sebelum mendapatkan obat harus bayar dulu. Pasien sebelum di lab harus bayar dulu. Itu billing parsial. Itu untuk pasien umum biasanya. Jadi mencegah supaya pasien tidak kabur. Kalau misalkan ternyata memang bisa dicegah tidak kabur, bisa pakai billing total. Nah, billing total ini pakai billing total menu ini atau double klik dari nomor rawat. Nah, ini seperti ini ya. Nanti kasih lihat pasien ini tindakannya sudah dimasukkan atau belum, konsultasi. Terus oh ini ada lem nih, ada obatnya juga. Oke. Nah, ini pembayarannya di sini. Oke. Nah, ini pasiennya bayar atau tidak bayar atau piutang gitu ya. Kalau asuransi seperti BPJS nanti dimasukkan ke piutang. Masuk ke piutang BPJS ya. Kalau klinik kan sistemnya kapitasi, bukan pengklaiman. Jadi nanti pada saat klaiman cair itu nanti bisa dilunaskan piutang-piutangnya. Kalau ternyata memang katakanlah
antara yang berobat sama kapitasinya banyakkan yang berobat gitu ya, otomatis nanti ya itu dilunaskan, terus nanti ya paling di jurnal sih, di jurnal berarti kerugian asuransi, pengklaiman asuransi yang tidak terbayar gitu ya. Tapi biasanya sih kalau kapitasi ya biasanya sih nggak seperti itu sih ya, pasti lebih lebih besar kapitasinya gitu ya. Nah ini berarti kalau misalnya pasien BPJS masukin ke piutang BPJS. Nah ini nanti akun-akunnya nanti ada pengesetan juga akun-akunnya, misalkan akun piutang itu kodenya apa gitu ya. Nanti kita bisa ada rekapannya tersendiri. Kalau pasien umum berarti nanti masukin ini apakah pasiennya bayarnya pakai bank, apakah bank BCA, bank DKI atau bayar cash. Nah, misalkan bayar cash. Nah, ini kita bisa ngetik langsung, misal pasiennya bayar 400.000. Nah, nanti kelihatan nih kembaliannya. Lalu tinggal disimpan. Nanti yang tersimpan itu tetap yang ini. Ini supaya memudahkan aja sih, memudahkan tidak pakai kalkulator, supaya yang diinput sama kembaliannya berapa. Gitu ya. Ini klik, tinggal disimpan aja. Simpan. Oke, akan muncul nota. Nah, ini nota. Nota ini ada seperti ini. Ya, nota itu ada rinciannya, gitu ya. Jadi nanti ini di print menyesuaikan ukuran kertas. Kalau misalkan pakai misalkan ukuran kertasnya ukuran A4 ya ya sudah nanti tinggal tinggal diatur aja di sini. Ini kan pakai browser nih. Nah, nanti ukuran kertasnya apa. Kalau misalkan memang oh pakai ukuran A4 yang dibagi dua bentuk nota itu nanti tinggal di ini aja ukuran kertasnya itu ya. Ada juga kwitansi. Kalau kwitansi itu yang ditampilkan itu berarti ininya ya jumlahnya aja. Nah, nota ini ada kwitansi. Nah, seperti ini. Setelah terima gitu ya. Ini bacanya dari penanggung jawabnya. Jadi makanya strip. Nah, ini seperti ini udah pakai QR code. Jadi dari kasir tidak usah tanda tangan lagi, ya paling kasih stempel lah gitu ya. Oke. Sip. Oke. Lalu untuk yang berhubungan sama BPJS untuk bridgingnya nanti menunya di sini. Ada coba bentar. Ini bisa lewat sini bridging. Ini ada data picker nih. Ada entah picker kayak di sini ya. Oke, ini nanti memang harus bersurat dulu ke BPJS-nya. Jadi menyatakan bahwa meminta bridging antara picker dengan SIM kliniknya. Ya nanti di ini aja dalam suratnya bahwa kami memakai Hansa sebagai SIM kliniknya. Jadi nanti biasanya sih mudah-mudahan BPJS-nya mempermudah. Jadi biasanya kalau BPJS itu kalau sudah ada pakai Hansa, terus sudah ada yang terbukti bridging, biasanya lebih mudah sih. Ini sudah bridging itu di daerah Karanganyar, puskesmas di Karanganyar ada 3 puskesmas. Jadi awalnya UAT dulu, bersurat UAT, uji coba gitu ya, dicoba-coba ada dokumennya juga, tapi beres UAT ya harus disetting lagi. Nah, seperti ini nanti bisa diisi di sini atau ngambil data swab yang tadi. Di sini nanti tinggal dikirim aja nih. Nah, nanti kita mengaktifkan menu ini, nanti dia akan mengirim sendiri ke server BPJS. Misalkan pelayanan pagi beres jam 12 siang gitu ya. Nah, ini tinggal diklik ini aja nanti masuk. Tuh. Kenapa dibuat seperti ini? Kadang kalau dibuat real misalkan setelah kita melayani pasien langsung terkirim. Itu nanti kalau misalkan seperti itu pada saat server BPJS bermasalah atau internet kita tidak connect gitu ya, bermasalah internetnya akan mengganggu pelayanan. Sehingga di sini nanti kita buat seperti ini. Jadi kita bisa ngirim otomatis pada waktu-waktu yang kita set. Oke. Seperti itu. Nah, untuk menunya di sini nih, di sini menunya dari menu A, B, sampai menu S ya. Nah, ini menu A ini yang berhubungan sama registrasi. Nanti ada untuk jadwal praktek, ada menu registrasi yang tadi, ada booking periksa, jadi pasien bisa
bisa booking. Katakan misalkan pasien mau berobat besok nih, dia bisa booking dari sekarang. Nanti pada saat besok pagi dia daftar lagi ke ini, tapi cuma konfirmasi gitu ya. Biasanya kalau misalkan di rumah sakit sih ada satu loket khusus untuk ini ya, yang sudah booking. Ada booking periksa, ada booking registrasi. Nah, kalau yang tadi itu booking registrasi, maksudnya kalau booking periksa itu nanti ada aplikasi namanya aplikasi e-pasien berbasis web. Jadi nanti kalau misalkan memang kliniknya sudah punya web sendiri, kita bisa pasang e-pasien. E-pasien nanti bisa nembak ke server klinik, tapi memang nanti harus ada IP public di kliniknya. Kalau nggak ada IP public ya paling harus ada, paling langganan ini kalau IP public sih lumayan mahal sih ya. Kalau nggak salah sih bisa sampai harga paling murah itu 2,5 juta per bulan. Bisa nanti pakai VPN dari Yaski. Kalau Yaski itu 3 juta setahun gitu ya. Terus tidak usah setting macam-macam. Maksudnya tidak ribet nyetingnya seperti punya IP public. Kalau IP public sih kalau yang belum berpengalaman, kebetulan saya nyeting juga beberapa bulan kemarin. Kebetulan saya belum berpengalaman tuh nyeting IP public bisa sampai 3 hari baru beres. Ya, nah ini ada menu-menunya, ada tindakan ralat, permintaan rawat inap, dan seperti tadi ya. Ada radiologi, nanti ada data rujukan, ada pemberian obat. Nah, ini input data tim ini pakai barcode ya inputnya. Terus ini untuk manajemen ya, untuk ada presensi. Presensi itu kan bisa nanti pakai sidik jari, bisa juga pakai webcam. Nah, ini nanti bisa ngatur jadwal. Jadi nanti di sini kalau misalkan mau presensi pakai yang ini, kita harus bikin dulu jadwalnya. Jadi jadwalnya misalkan ada mau tukeran besok, harus konfirmasi dulu. Soalnya nanti kalau misalkan nggak konfirmasi dulu, pada saat masuk besok akan terdeteksi sebagai libur karena di jadwalnya tidak ada. Ya. Nah, termasuk nanti di sini untuk kepegawaian, ya nanti ada berkas kepegawaian, ya seperti tadi nanti ada ini ya, ada tenaga klinis dokter. Nah, nanti kelihatan nih, oh ini dokter Aisyah, ada fotokopi KTP, tinggal di-scan dimasukkan. Nah, nanti pada saat kita butuh, nah seperti ini. Ini katakan KTP ya, gitu ya. Ini contoh aja. Terus nanti bisa, nah ini inputnya di sini. Terus nanti berkas-berkasnya bebas silahkan. Ada nanti menunya master berkas ini, master master berkas pegawai. Nah, kita bikin masternya, fotokopi KTP, ijazah, STR, SIP. Misalkan kita mau bikin lagi, contohnya misalkan NPWP, gitu ya. Nanti yang disini dimasukkan. Jadi bagian kepegawaian tidak usah ribet-ribet minta-minta lagi, gitu ya. Tinggal ngambil aja kalau misalkan memang dibutuhkan. Termasuk yang dimintanya juga biasanya bosen, ngasih lagi. Gitu. Nah, ini ada riwayat jabatan, ada kegiatan ilmiah. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman klinik ada yang seminar gitu ya, contohnya misalkan seminar triase, pelatihan triase, pelatihan rekam medis, pelatihan keselamatan pasien, nanti bisa dimasukkan ke sini. Gitu. Nah, ini untuk K3 ya, itu bisa dimasuk ke situ. Nah, ini menu D itu menu untuk farmasi. Jadi nanti ada untuk input master obatnya di sini. Nah, di sini kan seperti ini. Nama obat, industri farmasinya, kandungannya apa, satuan besar, satuan kecil, jenis, kategori, golongan, harga dasar, harga beli, harga jual. Nah, ya. Terus ada stok opnam. Nah, stok opnam ini, jadi pada saat Hansa mau dijalankan, itu di berapa paraset berapa dimasukkan ke sini. Itu nanti jadi stok awal. Nah, misalkan kalau ada pengadaan obat, penerimaan, ya nanti dimasukkan nomor fakturnya berapa, obat-obat apa saja, harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Nah, nanti itu nama stok. Nanti tiap bulan dilakukan stok opnam. Misalnya seperti ini nih, seperti di klinik saya ini kan lagi pada ini stok opnam ya. Nah, nanti dilihat stok opnam itu nanti di sini nih. Nah, ini misalkan lokasi ya. Lokasinya apotek. Nah, misalkan AB Fast nih, AB Fast katakan, oh ada 1.000. Oh, ada 1.000 ternyata stoknya itu 206. Oh, berarti lebih.
lebih 793 nih. Kenapa bisa lebih gitu ya? Yang bagus itu harusnya realnya antara real sama stok itu harusnya sama. Jadi real itu real kenyataan sekarang, stok itu stok yang di Hansanya. Nah, nanti kelihatan nih nominalnya, nominal lebih berapa, nominal kurang berapa. Nanti bisa dilihat pada saat sudah beres stok opnamnya. Terus nanti stok opnam itu misalkan kalau misalkan itemnya banyak, ya bisa dibagi-bagi. Misalkannya tim apotek ada 3 orang, misalkan item obatnya ada 300, berarti satu orang 100. Nginputnya juga bisa dicicil. Misal nginput mau sekaligus 100 silahkan, tapi jangan sampai listrik mati atau koneksi jaringan putus. Oh ya, ini nggak pakai internet ya, yang penting LAN-nya. Jadi koneksi jaringan itu koneksi jaringan LAN lokal, mau internet hidup, mau internet mati nggak pengaruh gitu. Yang penting LAN-nya connect. Dan nanti tinggal disimpan. Ya. Oke, di sini ada mutasi. Mutasi itu nanti kalau dari pengambilan gudang ke apotek nanti tercatat di sini. Terus nanti ada permintaan stok obat pasien ini buat dirawat inap. Terus ada permintaan obat dan BHP. Ini biasanya nanti kalau misalkan katakan apotek nih, apotek mau minta ke gudang, berarti bisa lewat menu ini. Jadi nanti semua tercatat secara digital di sistem. Termasuk nanti kalau misalkan mau pembelian obat ke vendor gitu ya. Jadi pengajuan obat dulu, nanti di ACC sama bagian keuangan, terbitlah surat pemesanan baru dikirim ke vendor, lalu datang obatnya diinput di penerimaan. Nah, nanti penerimaan ini kan yang tempo ya, yang tempo. Jadi kalau misalkan yang tempo itu pakai penerimaan, kalau yang tunai itu pakai pengadaan. Jadi kayak misalkan, oh amok habis nih, urgent gitu ya, ya udah beli aja di apotek luar. Tunai itu namanya pengadaan. Oke. Nah di sini nanti banyak menu-menu yang lainnya nanti bisa diekspor. Oke, termasuk nanti pelaporan-pelaporannya. Ada keuntungan nih, kita bisa lihat nih harga beli berapa, harga jual berapa, nanti marginnya berapa, bisa lihat keuntungannya berapa. Bisa dilihat nanti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, ini filternya. Misalnya mau lihat, coba yang bulan Maret ya. Nah, di sini. Ini asiklovir. Harga jual itu 1.111. Ini subtotal 11.000. Ini berarti nah, keuntungannya ini 1.850 gitu ya. Tuh, lanjut. Nah, di sini nanti ada sirkulasi obat. Jadi kita bisa lihat nih sirkulasi obatnya seperti apa. Jadi nanti pada saat kalau sirkulasi obat satu itu pada saat kondisi di opnam terakhir. Nah, ini ya. Nah, dari pengadaan stok akhir, ini stok akhir pada saat opnam terakhir. Ini 98 Avefas, pengadaan nggak ada, penerimaan penjualan nggak ada nih. Nanti kalau ke pasien berarti ada ke pasien seperti ini nih, seperti amoxicillin ya 10. Termasuk nanti ada piutang jual, ada yang diretur, nanti kelihatan di sini. Kalau di puskesmas itu LPLO apa gitu ya, kalau salah. Nah, terus di sini ada obat BHP per tanggal. Nah, di sini nanti laporannya per bulan. Misalkan sekarang bulan Maret ya. Nanti ditampilkan per tanggal ya. Nah, ini dia nyedot data nih. Kalau transaksi makin banyak otomatis makin muter-muter. Nah, ini kan seperti ini. Ini laporan hariannya. Ini bisa sebagai kartu stok mungkin ya. Nanti bisa kalau misalkan memang masih ada kartu stok phishing nanti bisa jadi pembanding di sini. Oke, bisa juga dicetak juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, termasuk nanti ini ada penjualan bebas. Jadi penjualan bebas itu pasien misalkan beli langsung, katakan beli minyak, bisa lewat menu ini. Nah, ini riwayat obat itu nanti ini obat tersebut ya seperti tadi seperti sirkulasi ya. Nah, ini awal masuk keluar seperti ini. Nanti bisa ini per tanggalnya.
Oke, nah ini ada darurat stok. Kalau darurat stok ini adalah stok-stok obat yang sudah mencapai stok minimal. Jadi tadi di master obat itu di set stok minimalnya. Jadi akan muncul di sini. Tuh. Oke, nah nanti berarti ini sebagai dasar buat kita untuk pesan lagi ke suppliernya. Oke. Nah ini ada pengguna obat Alkes dan BHP. Nah ini misalkan siapa nih pasien yang bulan ini bulan Maret yang menggunakan paracetamol. Nanti akan terdeteksi di sini. Oke, ini nah di sini pelaporannya. Oke, sip. Lanjut di sini ada tadi kan medis. Sekarang yang non medis. Jadi non medis itu seperti alat tulis, terus mungkin kalau apa ya, seperti untuk komputer ya kayak tinta printer bisa masuk di sini. Terus kalau misalkan ada yang dapur juga bisa dimasukkan ke sini. Sama seperti tadi sih ada master barangnya bisa dimasukin, termasuk nanti harga belinya berapa ya. Di sini kan nggak dijual, berarti ya cuma nominal aset aja nantinya, berarti nggak ada keuntungan penjualan. Nah, di sini ini untuk pendataan aset. Biasanya nanti kan di setiap ruangan itu didata ya meja, kipas angin, elektronik. Nanti kita bisa masukkan ke sini. Jadi nanti kita bisa printkan kartu indeks ya, apa sih namanya yang suka ditempel-tempel di dinding itu. Kalau nggak salah di akreditasi juga ada sih ini. Jadi nanti untuk barang-barang inventaris. Termasuk ini ada untuk cashlink juga ya. Cashlink di sini ada limbah padat medis, pemakaian air PDAM, misalnya limbah padat nih. Limbah padat ini biasanya nanti apakah dimusnahkan sendiri atau diserahkan ke pihak ketiga gitu ya. Nah, nanti di ini aja nih dikasih keterangan aja di sini. Oke. Nah, ini untuk parkir sih belum dikembangkan lebih lanjut, baru seperti ini aja. Jadi mungkin belum fungsional untuk dipakai ya. Terus ini ada olah data tagihan. Nah, ini untuk pelaporannya. Di sini ada harian dokter, jadi nanti kita bisa lihat nih jasa medis dokternya. Terus ini ada melihat obat per dokter ralan. Jadi obatnya nanti tiap dokter siapa aja nih. Nah, ini bisa difilter per dokternya gitu ya. Oke, termasuk nanti ada rekap JN dokter, terus perlaporan untuk bulanan para medis. Jadi selain dokter juga para medis juga nanti bisa dilihat jasa-jasa medisnya. Nah, ini ya. Ini masih pelaporan. Terus nah ini untuk keuangan di sini. Nah, keuangan mungkin nanti setting tarif dulu, tarif kamar. Ini untuk kamar inapnya, ini tarif rawat jalan. Tarif rawat jalan itu nanti dipecah-pecah, misalkan konsultasi gitu. Konsultasi. Nah, dari sini misal konsultasi dokter gitu ya. Total biayanya berapa? Total biayanya misalkan 100.000. Dari 100.000 itu jasa medisnya berapa? Terus untuk rumah sakit atau untuk paskesnya berapa? Nah, nanti pada saat seperti tadi input di rawat jalan nanti akan langsung terpecah. Ya ke pasien sih tetap tertarik 100.000, tapi memang nanti ada rekapannya. Jadi ini nanti memudahkan untuk orang keuangan dalam sistem penggajian kalau misalkan memang jasa medis ada ada komponen jasa medis gitu ya. Misalkan perawat ada gaji pokok, ada jasa medis. Nanti dibalikan lagi aja ke kebijakan kliniknya seperti apa. Kalau misalkan ternyata tidak ada ya nggak masalah juga gitu kan. Yang penting kita sudah menyediakan fiturnya di sini. Ya nanti di ini ya seperti ini nanti tarif perawat jalan, rawat inap, lab, radiologi, operasi kalau ada, tarif UTD, terus nanti di sini juga
masuk ke akuntansinya nanti ya OA-nya nih, akun rekeningnya, gitu ya. Kalau misalkan memang belum ada ya sudah pakai yang bawaan ini aja. Gitu. Nah, paling nanti kalau bank mungkin bisa beda, jadi nanti disesuaikan aja. Misalkan ada rekening di bank apa, kalau yang nggak ada ya dihapus aja nggak masalah. Oke, nah di sini nanti termasuk nanti kalau misalkan ada pengeluaran harian, contoh kasir ya, kasir itu nanti misalkan ada pembelian bensin ambulan, ngambilnya di kasir, berarti nanti diinput di pengeluaran harian. Nanti di sini di pengeluaran harian itu nanti bikin kategorinya, misalnya, oh ini kayak bayar listrik ini berarti, oke, bayar listrik. Nah, bayar listrik ini nanti akunnya tuh yang mana nih? Oh, yang satu ke akun biaya, yang satunya ke kas bendahara. Jadi nanti ngambil uangnya itu dari kas bendahara, terus dipostingnya berarti di posting akun kas bendahara sama di biaya yang masih harus dibayar. Kalau sudah dimasukkan ke sini, nggak usah posting jurnal lagi, karena akan terjurnal secara otomatis. Oke, termasuk nanti kalau misalkan ada, tadi kan pengeluaran, ada misalkan ada pemasukan. Contoh misalkan ada pemasukan, katakanlah sewa sewa lahan parkir gitu, misalkan ada acara vaksinasi gitu ya. Nah, nanti bisa dimasukkan ke sini, termasuk nanti akun-akunnya masuk kemana. Gitu. Oke, di sini nanti ada, kalau misalnya ada piutang nih, piutang pasien bisa kelihatan di sini, termasuk nanti ada penagihannya juga. Nah, ini ada menu penagihan. Terus ada juga nanti untuk rawat inap itu ada namanya deposit. Jadi kalau misalkan pasien deposit itu kita bisa catat juga. Termasuk nanti untuk tagihan-tagihan obat. Jadi bisa lewat menu penerimaan atau bisa lewat di sini. Misalnya kita mau lihat nih, hutang kita berapa nih ke supplier. Nah, ini ada hutang obat yang BHP. Nanti akan kelihatan di sini hutang obat yang belum lunas. Nah, seperti ini ya. Ini posisi berarti ini masih belum dibayar nih. Nah, nanti kita mau bayarnya kapan gitu ya. Nanti bisa dilihat ya, oh nih yang tagihan yang jatuh tempo, misalkan jatuh tempo 1 April itu apa nih gitu ya. Kita bisa filter pakai ini. Nah, ini kan ada nih ya. Defaultnya itu ditampilkan semua yang belum dibayar. Oke, lanjut. Oke, nah, setiap transaksi kalau yang berhubungan dengan Hansanya itu akan terposting di sini. Nah, seperti tadi nih, hal seperti ini. Terus pakai akuntansinya itu akrual. Jadi posisinya itu meskipun uang masih ada di pasien, tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Ya. Nanti pada saat pasien bayar, tinggal itu kan ada namanya suspend piutang pasien. Posisinya nanti kan masih posisinya di debit ya. Nanti pada saat pasien bayar, jadi dirubah jadi posisinya di kredit. Gitu ya. Nah, nanti ada buku besar. Jadi kelihatan di sini ada cash flow. Nah, seperti ini. Ada keuangan. Ini nanti berdasarkan akun-akunnya. Oke. Nah, ini untuk bridging. Nah, bridging ini ada ya lumayan sih, lumayan untuk keperluan BPJS sih. Saya rasa sudah terpenuhi ya. P-Claim, terus P-Care, terus yang lainnya ini yang lagi dikerjakan itu sekarang ini bridging apotek. Jadi untuk rumah sakit itu kalau nggak salah itu ada fitur yang di input ke apotek online ya. Nah, ini nanti kita sudah mulai coba-coba ini bikin fiturnya, belum beres sih. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa beres, bisa dipakai untuk rumah sakit. Kalau untuk klinik saya kurang tahu nih. Kayaknya mungkin kalau untuk klinik sih enggak ya, karena memang kapitasi. Oke, di sini nah ini ada InHealth. Nanti bisa ya sama sih prosesnya, coba nanti di ini ke InHealth-nya minta di bridgingkan, nanti paling ya dapat settingan lagi konsa ID-nya juga gitu. Nah, ini oke, terus ada sysrute. Sysrute itu biasanya mintanya ke ini ke
ke dinas sih untuk usernya. Tapi sekarang sih masih ditutup karena memang ada maintenance gitu ya. Nah ini yang lainnya ada Bank Jateng sama Bank BRI. Oke, yang lain ada olah data pasien seperti ini. Terus ada analisa grafik dashboard, ini grafik-grafiknya. Kalau akreditasinya pakai grafik. Jadi teman-teman nanti tidak usah repot-repot bikin grafik di Excel lagi. Jadi tinggal aja misalnya ya. Registrasi kita mau menampilkan misalnya kapan nih. Misalnya dari tahun 1. Nah, seperti ini. Gitu. Oke. Oh, saya tutup dulu penapihannya. Oke, ada pertanyaan dulu? Silahkan. Makasih dok atas penjelasannya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama, berarti kan ini memang pakai aplikasi ini tidak menggunakan paper lagi ya, dari mulai rekam medisnya, dari awal pelayanan sampai akhir pun nggak pakai paper ya dok ya, benar-benar murni pakai komputer dan sistem ya dok ya. Iya. Nah, kemudian yang ini berarti ketika internet gangguan pun ini tidak jadi masalah ya, karena ini berbasis bukan web based tapi dok jatuhnya. Jadi antar LAN itu ya dok ya. Iya, jadi ini yang penting connect LAN-nya, servernya itu kan server di kliniknya, jadi nggak masalah. Yang penting listrik hidup. Jadi udah nggak ngaruh dari internet ya dok ya. Mau mati mau nyala pun tetap dia aplikasinya tetap jalan ya. Iya. Oke. Terus yang berarti yang kedua di sini aplikasi ini tercantum nggak dok masalah untuk survei kepedulian dari jenis pelayanan baik itu dokter ataupun dari yang lainnya dok? Gimana Misalnya maksudnya? pasiennya, ya jadi di aplikasi ini tercantum nggak fitur buat survei kepuasan pasien itu sendiri dok untuk dari pelayanan, mau dari dokternya, dari secara keseluruhan gitu dok, dari pelayanan itu sendiri gitu. Supaya kepuasan pelanggan ya? Ada fitur itu nggak dok untuk kepuasan? Iya, jadi misalkan Oh. setelah pasien itu berobat, jadi mereka mungkin perlu memberikan satu nilai, jadi kan di akreditasi kan juga ada tuh dok, seperti dok kita biasanya ada tuh, ada supaya kepuasan juga tuh dari customer. Nah itu di Kansa apa ada fiturnya? Belum sih ya. Kalau survei yang dulu sih pernah ada yang bikin yang berbasis web itu palingnya cuma puas tidak puas aja. Tapi kalau dari akreditasi sih dulu pengalaman saya di puskesmas itu kalau puas tidak puas jadi bias sih akhirnya. Mestinya paling nanti Iya betul. yang itu yang pakai Permenpan itu ya, Permenpan nomor berapa, jadi nanti dikasih ininya apa sih namanya, pertanyaan-pertanyaan itu ya pasien nanti misalkan bagaimana pelayanan di klinik kami. Kalau misalkan satu tidak puas, dua cukup puas, tiga puas, empat puas sekali gitu ya. Ya paling nanti Iya. kalau kebetulan saya lagi megang salah satu klinik juga sih di Kerawang yang minta saya jadi konsultan akreditasinya. Ya paling nanti kalau saya sih paling nanti mau buatkan seperti ini. Jadi kita memprintkan langsung dari Hansanya form tersebut. Jadi supaya tidak nulis-nulis lagi identitasnya. Paling baru sebatas itu rencana saya. Ya mungkin kedepannya bisa aja kalau misalkan memang ada standar. Ya, kadang-kadang isinya kan beda-beda ya. Ininya Betul dok, formnya itu betul. isi yang mau dinilai. Iya, Betul, jadi paling ya betul, buat seperti betul. itu dulu.
Betul. Berarti untuk ini dok, Ya, keamanan untuk rekam medis sendiri itu gimana dok? Berarti semua tersimpan di server dok ya? Istilahnya oke, nggak bakal bisa orang luar pun akses gitu ya dok? oke. Ya itu nanti makanya nanti di klinik itu kan harus ada penanggung jawabnya. Misalkan saya ke klinik ya, ke klinik berarti saya mengisalkan didampingi sama salah satu karyawan klinik. Nah, ini nanti saya kasihkan nih, ini passwordnya, username sama passwordnya. Atau bisa aja Baik. IT kliniknya langsung install ini gitu. Nah, untuk keamanannya Oh, satu memang nanti untuk antisipasi yang jelas itu nanti harus di backup datanya. Misalkan backup setiap jam 12 malam sama jam 12 siang, sehari 2 kali. Di servernya di backup, terus di komputer klien di backup juga ke internet. Misalkan ke Google Drive atau ke Dropbox. Takutnya kan terjadi sesuatu kan, kalau ada musibah kan kita nggak tahu ya. iya betul, Datanya betul. aman gitu kan. Ya contoh seperti saya kan kemarin sebulan yang lalu lah waktu saya mau ke Semarang, tahu-tahu lah komputer ini kok nggak hidup gitu ya. Komputer nggak hidup, untung saya masih punya backup nih. Pada saat saya bongkar di harddisk masih hidup, alhamdulillah. Harddisk saya ambil, saya pindahkan ke komputer lain. Nah, kalau ternyata harddisknya mati juga, saya masih punya backup di internet seperti itu. Iya. Berarti kalau misalkan gitu ada case gitu misalnya mati lampu ini dok. Walaupun kita punya genset kan genset juga tidak bisa jadi jaminan ya. Maksudnya Heeh, kadang-kadang kan trouble gitu. Tapi kita heeh. harus backupnya juga manual ya untuk melayani ya dok. Ya, Untuk backupnya. ya palingnya Gimana manual dok? Selama ini ada yang minimal. kasus seperti itu nggak dok? Ya harusnya sih kalau Manual ya. misalkan kalau di rumah sakit sih biasanya selangnya 1 menit sih. Kalau misalkan si gensetnya udah bisa otomatis, paling Hmm, si komputer servernya pakai UPS. iya. UPS itu kan minimal 5 menit nyala lah ya. Oh Kalau iya misalkan iya iya. dalam 5 menit si genset bisa dihidupkan kan, kita Betul. nggak usah takut gitu ya. Ya meskipun misalkan mati Iya ya palingnya pelayanan nggak sampai lama lah nanti bisa dihidupin lagi. iya. Berarti memang pakai UPS ya dok ya di servernya juga ya. Pakai UPS sih. Iya. Cukup sih kalau dari saya dok pertanyaan, cuma mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya. Ya silahkan. Yang lain Assalamualaikum. santai aja masih. Oke, Dok. Ayo silahkan. Masuk nggak, Dok? Kedengeran nggak? Masuk masuk jelas. Ya, oke. Assalamualaikum. Kedengeran. Malam, Dok. Ya, waalaikumsalam. Ya. Terima kasih tadi presentasinya. Presentasi Kansa oke banget ya. Detail sekali secara sistem dari mulai flow-nya tuh jelas. Nah, Mm-mm. cuman karena emang detail ini juga jadi PR sih, Dok. Mm-mm. Satu, pertama untuk proses implementasinya. Mm-mm. Pasti nggak mudah kan. Kita Mm-mm. kalau kayak device yang dokter jelasin dari awal, kita harus siapin server dengan spek sekian, printer sekian, mungkin itu bisa dibeli sih. Nah, Mm. tapi implementasinya biasanya berapa lama ya dok? Pertama itu sih. Yang kedua, bisa nggak sih saya download, kemudian saya trial and error dulu di laptop saya gitu, pribadi Mm-mm. gitu. Bisa nggak ada akses itu dok? Oh bisa. Jadi bentar, saya belum ini ya. Jadi ini sebenarnya bisa jadi publik ya, bebas ngedownloadnya. Saya pernah Eh, download sih. Benar ya. Oke, Hmm? bentar. Oh, ya di sini. Jadi kata kuncinya itu GitHub SimRS Hansa. Oh, oke. Nah, kalau ini source-nya. Jadi yang belum diracik gitu ya, maksudnya masih itu tinggal dimasak, ya, di-compile istilahnya. Nah, di sini ada link. Ini kan bisa terlihat nih dari source-nya itu update-nya itu 2 hari yang lalu nih. Jadi memang terupdate terus. Ini pada saat pelatihan kemarin. Nah, Mm-mm. yang sudah jadinya bisa ngambil di sini. Nah, ini hasil build software jadi bisa di-download nah ini ya. Jadi nanti bisa download buat Linux, bisa download buat Mac, sama buat Windows. Nah, di sini. Termasuk ada tutorialnya juga. Jadi tutorial bisa ngambil dari sini, bisa dari YouTube. Saya juga rutin sih ngasih tutorial di YouTube. Silahkan di ini aja. Nah, di sini. Nah, ya misalkan mau buat Windows nih, diklik. Ya tinggal klik kanan, download. Kalau misalkan memang
memang mampu implementasi sendiri silahkan, berarti di-download, terus diinstal di laptop, dipelajari alurnya. Nah, terus nanti bisa training ke karyawan, gitu ya. Yang pernah saya ini sih di klinik Dota itu 1 hari sih, 1 hari pelatihan, terus 1 hari pelatihan di aula itu ya, terus langsung diterapkan di kliniknya. Saya mau mantau nggak ya? Kalau nggak salah sih saya mantau juga sih di pendaftaran ya. Mungkin untuk klinik paling paling maksimal 3 hari lah pelatihan awal yang ngumpul semua, terus nanti pada saat di pelayanan itu nanti nyatanya jalan kok habis pelatihan dalam minggu itu langsung diterapkan aman. Oh, Ya aman ya, Dok. memang aman. Memang biasanya sih saya sih biasanya diteror dalam tanda kutip ya. Harus tiga cepat-cepat bulan gitu ya. pertama sih iya 3 bulan pertama sih masih sering di WA gitu, Oh. kesannya masih udah lancar. Nah, Dok, dalam proses implementasi itu kan di rekam medis kan itu butuh database ya, Dok ya, obat-obatan. Kalau obat-obatan itu inventory, it's okay lah, barang. Kita tinggal masukin nama nama obatnya, kuantitinya berapa. Untuk traceability-nya mungkin nggak bisa karena itu historikalnya belum ada. Tapi untuk rekam medis, apakah semua pasien kita input ulang, Dok? pakai Biar ada, pakai pakai sistem sendiri kan sebelumnya kan. nggak tahu, Mas Sigit pakai sistem sendiri nggak sih? Iya dok, pakai custom sih, sistem sendiri. Yang penting database-nya nggak dikunci, database-nya nggak dikunci, terus bisa diambil data-datanya, nanti bisa diimpor. Jadi misalkan pasien udah ada 15.000 ya, Okay. ya udah nanti tinggal Iya. diimpor, disesuaikan aja. Jadi kalau database itu nanti kalau dibongkar itu kan berupa tabel Excel gitu ya. Nah, Ya, nanti tabelnya menyesuaikan Iya dengan betul. tabel yang di Hansa gitu. Jadi nggak usah nginput dari awal lagi. Nanti paling tinggal nerusin aja gitu. Termasuk obat-obat kali ya dok ya. Sebenarnya bisa kali ya diimpor juga ya. Ya kalau udah ada Kalau datanya memang sesuai sama. bisa, nanti bisa diimpor. Iya. Memang harus dicoba dulu sih. Maksudnya untuk dicoba diimpor itu bisa apa enggaknya sih. Ya paling nanti kalau misalkan memang tidak bisa sendiri ya nanti bisa saya bantuin. Halo. halo, ya dok. Oke, Iya. lagi mikir dulu bener. Agak rumit soalnya sistemnya, nggak familiar sih. Ya karena ya wajar lah baru kenal. Tambah lagi kan menunya sebegitu banyak. Tapi memang nanti kan alur. Jadi kalau misalkan memang alurnya sudah biasa alur klinik sih mestinya bisa diterapkan. Jadi tidak usah khawatir. Ini kalau misalkan memang fiturnya terlalu banyak kan nanti bisa disesuaikan kebutuhan, yang tidak dibutuhkan ya tidak dikasih hak akses kayak gitu aja. Oke, paham. Ya. Paling itu ya dok ya, menyesuaikan kita siapkan perangkat-perangkat itu ya dok ya, komputer yang tadi spek-spek yang diminta tadi dok. Yang kayak di setiap poli-poli kan harus ada komputer ya untuk dokternya sendiri gitu kan. Itu dulu yang harus disiapkan dok ya, baru nanti bisa menyesuaikan dari sistemnya dok ya. Oke, sekarang pasiennya berapa sehari? Antara 100 sampai 200 dok. Wah lumayan. Komputer yang punya seperti apa? Komputer ya Windows biasa sih dok. Cuman memang kita pakai itu juga sih, pakai server juga sih, ada servernya. Kita ada IT sendiri juga sih sebetulnya sih, yang freelance gitu dok. Ya kalau udah ada server sih ya sebenarnya bisa jalan sih. Ya maksudnya yang ada aja dulu. Kalau misalnya memang servernya masih ini maksudnya pernah bermasalah nggak servernya? Alhamdulillah sih enggak sih dok. Sudah berapa tahun? Hampir baru ya? 2 tahunan dok. Baru sih kalau pakai server. Baru lah bisa lah. Iya. Rakitan sih dok. Ya nggak apa-apa. Rakitan itu yang Dokter Taswan juga rakitan sih. Iya. Kayaknya sama deh IT-nya. IT-nya siapa? Dari saya juga itu Dokter Taswan. Oh. Iya. Ya mungkin ada yang lain nggak dari teman-teman
Dari Farid udah ya, Rit? Cukup, Rit? Lisa tuh keluar itu. Putus. Iya sih, Mustika udah Koneksi. jam 9 dah ya, Dok. Oh, Mungkin iya. kalau dari saya sih memang bagus sih, Dok. Maksudnya dari ini ya, komplit sebetulnya ya. Cuma tadi sih memang tadi yang benar kata Farid bilang, problemnya dari implementasinya aja, Dok. Karena kan banyak banget ya fitur-fiturnya yang perlu di training ke teman-teman di klinik gitu. Apa namanya? Sebetulnya jatuhnya dari seperti mulai dari nol lagi gitu kan, Dok. Teman mungkin nanti bisa sih sambil pelan-pelan gitu. Karena begini, Dok, karena kan kalau misalkan sambil peralihan dari yang kita biasa pakai paper rekam medisnya terus berubah jadi non paper gini, nah itu kan otomatis kan agak berubah total ya, Dok ya, kecuali memang masih paper gitu ya. Jadi pasti ada kendala-kendala sih gitu. Kalau yang sudah berjalan gimana, Dok? Memang benar-benar langsung nggak pakai paper gitu, Dok, rekam medisnya, Dok? Itu ya yang sudah Lepas. berjalan sih di saya sih. Kalau klinik saya, kalau rumah sakit itu di Hosana. Jadi Iya. pasien daftar, sesudah daftar nanti kan kelihatan ya ininya pasiennya di meja dokter, terus saya panggil, periksa, dimasukkan hasil anamnesanya, resepnya dimasukkan. Setelah itu kan ada notif tuh di farmasi berupa alarm, mereka siapkan Iya. obat sudah siap, pasiennya dipanggil, diprintkan billing, ya sudah suruh bayar, diterangkan obatnya, kayak gitu. Emang nggak perlu pakai kertas lagi. Berarti kalau yang klinik-klinik yang udah pakai Kansa ini, berarti tetap masih pakai paper, Dok? Atau enggak? Belum bisa melepaskan sih ya. Nah itu, Dok, problemnya, Dok. Sebenarnya kita justru pengennya lepas. Soalnya Udah kalau nggak saya zaman sih pertimbangan sebetulnya. jadi waktu masih pakai kertas itu kan saya harus keluar lah 500.000 dalam sebulan kan beli kertas kayak Lebih, kertas Dok. Kayaknya. A4-nya kertas ini, iya, walah ini kok lumayan juga gitu kan. Ya akhirnya udahlah beli komputer aja, beli komputer 2,5 juta. Ternyata kan saya tidak tiap tahun harus beli komputer kan, makanya kan jatuhnya lebih murah gitu. Oh, berarti yang sudah berjalan ini klinik-klinik masih pakai paper ya, Dok ya? Walaupun pakai Kansa tetap pakai paper juga gitu. Ya biasanya sih kendala di dokternya sih. Dokternya kan kadang-kadang Iya, belum adaptasi sih, Dok, dokternya. Sebenarnya kalau misalkan diterapin sih. Iya. makanya kalau saya sih memang sudah soalnya gini, kalau pakai paper itu Kalau dipaksakan sih bisa sih, Dok, sebetulnya. lama pelayanan jadi lama gitu loh, di pendaftaran kan nyari-nyarinya lebih lama di rekam medisnya. Penumpukan rekam medis juga, Dok. Kedua. Ya iya, nyimpennya juga kan. Iya, betul. Cuman ya ini, Dok, problemnya yang paling saya pikir tadi benar, kendalanya dari perubahan dari paper ke non paper ini nih. Jadi memang gimana ya peralihannya ini, Dok? Ya, agak sulit ini. Maksudnya memang harus bertahap mungkin untuk bagaimana gitu. Ya paling gini sih. Memang kita arahnya mau ke sana sih. Paling nanti ya pelan-pelan dulu lah. Yang penting yang bisa jalan yang mana nih? Yang jelas sih, yang jelas kasir harus jalan. Kasir obat harus jalan. Karena memang terus terang dua bagian itu potensi bocor kalau menurut saya. Oh iya, betul. Iya kan? Jadi sama apotek ya, Dok. Iya, harus dikontrol by system. Iya, betul. Jadi kalau misalkan katakanlah misalkan kayak stok opnam ada obat yang ini ya, ada obat yang selisih stoknya banyak gitu ya. Kadang nanya sama apotek ini kenapa bisa selisih banyak. Jadi mereka jadi lebih hati-hati gitu loh, lebih hati-hati kalau misalkan mau ngambil obat secara tidak ketahuan. Kalau di klinik saya gini, silahkan karyawan ngambil obat asal seperlunya untuk karyawan. Kalau misalkan ngambil cuma 1-2 mah nggak masalah. Terus jangan obat yang mahal-mahal. Terus harus diinput ke sistemnya. Jadi misalkan si A nih ngambil obat, masukin. Nanti billingnya dibikin 0, nggak masalah. Jadi nanti kelihatan kan, oh ini obat ini siapa yang make kan, kelihatan riwayatnya. Jadi tidak ada obat hilang seperti itu. Terus kalau di kasir juga nanti ada sistem pengecekan sih sebenarnya. Jadi nanti kalau di kasir, kalau misalkan saya mau ngambil uang nih 1 kali 24 jam, dilihat nih di status kasirnya.
pasiennya sudah bayar yang mana, yang belum bayar yang mana. Jadi intinya harus di closing dulu billingnya. Kalau nggak di closing, jadi nanti tandanya kenapa nggak di closing. Nah itu dari situ. Nanti yang kedua saya cek di jurnal. Jadi di jurnal itu nanti ada seperti ini nih. Di jurnal itu nanti kalau misalkan ada pembatalan ketahuan gitu. Oke, bentar ya. Jadi misalkan tim kasir ini ya katakan nakal gitu. Dia menghapus nota ya. Soalnya pernah ada klinik yang seperti itu. Jadi setiap habis praktek dokter pagi-pagi itu dia kan dinas pagi, akhirnya belanja tuh ke pasar. Tahu-tahu ketawanya karena apa? Karena pasiennya pernah ngomong, ini dulu saya berobat segini, ya. Ternyata si karyawannya itu memasukkan kwitansi. Jadi kwitansi sebelumnya berapa diganti jadi berapa, misalkan 200.000 ya, diganti jadi 150, yang 50-nya dikantongin, yang dilaporin ke ownernya yang 150-nya itu. Gitu. Nah kalau di sini memang proteksinya berlapis-lapis, jadi nanti bisa dari ini ya. Ada cross check gitu ya dok ya. Ada check and rechecknya ya, saling cross check ya. Nah kalau diaktifkan nanti muncul di sini, misalkan siapa yang menghapus bisa muncul di sini. Terus nanti ada di jurnal ya, di jurnal harian ini nih. Di jurnal harian, nah nanti kalau misalkan ada pembatalan, nah ya contoh ya, misalkan saya membatalkan ini nih, ini yang bayar, nah ini kan tadi udah dibayar kan, nah misalkan saya batalkan, hapus nota salah, nah ya ini pembatalan nota, nanti di jurnal akan muncul pembatalan, mana ya, nah ini nih pembatalan, di keyword aja pembatalan, nah seperti ini. Jadi proteksinya berlapis. Kenapa dibuat seperti ini? Kan lihat karyawan kita jujur atau enggak gitu ya. Terus nanti kalau misalkan memang ada kejadian sih sebenarnya ada yang bukan pakai Hansa, pakai yang lain. Jadi ada yang nakal sampai akhirnya ya di rumah sakit sih kejadian seperti itu gitu ya. Ya sampai sekarang sih. Nanti kalau misalkan di sini ada yang seperti itu, kita ada trackingnya, jadi tidak bisa mengelak lagi. Makanya setiap orang itu dibuatkan username dan password masing-masing supaya nanti mereka kelihatan nih ininya siapa nih yang melakukan tindakan tersebut gitu. Jadi untuk owner sih sudah aman ya, sudah tenang. Terus untuk direkturnya juga kan nanti untuk sistem pelaporannya juga enak, ini loh seperti ini gitu. Iya. Oke, ada lagi? Terus kemudian untuk ini gimana dok? Apa namanya biayanya dok? Untuk maintenance paling ya setiap bulan ya dok ya? Oh, kalau itu bebas-bebas aja. Oh jadi, gitu dok. jadi kalau aplikasi kan gratis. Kalau misalkan katakan saya pelatihan ke situ ya sudah silahkan sesuaikan aja untuk biaya pelatihannya berapa gitu ya. Disesuaikan sama kemampuan klinik. Kalau misalkan pernah pelatihan silahkan. Terus kalau misalkan masalah per bulannya ya silahkan aja, mau ngasih mangga, mau apa gitu. Baik. Bagusnya sih memang ada bridging BPJS ini sih dok. Jadi memang yang bantu tuh salah satunya ini sih dok. Jadi kita nggak perlu nginput 2 kali. Ya paling suratnya diproses aja dari sekarang. Ya minimal bersurat dulu aja. Iya dok ya. Oke dok. Farid ada tambahan lagi dok? Cukup sih dok. Cukup ya dok. Dari saya sih cukup dok. Sebelumnya terima kasih banyak nih dok untuk penjelasannya. Sebenarnya kami tertarik banget sih dok. Cuman kita mungkin perlu ada diskusi internal dulu dok. Nanti mungkin minggu depan kalau kita infoin lagi ke dokter gitu untuk proses selanjutnya. Oke, siap. Mungkin itu aja dok
Terima kasih banyak. Iya, iya, Sampai oke, oke. malam-malam. Iya, Mudah-mudahan bisa kerjasama ya dok ya. iya, siap. Iya, makanya kan mumpung masih ada waktu gitu. Betul dok. Oh iya, kalau bulan Baik, puasa minggu itu kan, kemarin nggak jadi. saya malas di Betul. jalannya, terus terang sih kalau bulan puasa tuh sore-sore, waduh padat banget jalan gitu. Betul dok. Saya Iya, juga iya. lagi insomnia jadi udahlah sekarang aja Zoom aja lebih enak. Iya. Ya paling nanti kalau misalkan memang butuh bantuan saya dalam menginstal server sih, ya boleh nanti dibantuin lah. Nanti Iya teknisnya dok. seperti apakah saya datang gitu atau servernya dibawa ke sini. Nah, paling kalau misalkan saya datang ke situ ya kalau masih di bulan puasa ya paling nanti bisa aja habis buka gitu ya. Habis Isya ke situ nanti pulang jam 9 atau gimana lah. Itu kalau misalkan apa namanya biasanya kalau untuk training itu dokter lebih prefer ke mana pagi atau siang atau ini? Maksudnya kalau bukan di bulan puasa Ya harus dari pagi sih. Biasanya dari jam 9 sampai pagi ya. jam 2. Soalnya kalau sore kan sudah Kalau pada capek ya. ya, kalau bukan bulan puasa ya dok ya. Iya. Ya, Kalau hari baik. bebas silahkan. Jadi kalau menurut saya begini, kira-kira pasien yang maksudnya pelayanan tetap bisa jalan, terus karyawan tetap bisa ikut loh. Jadi misalkan bagian pendaftaran ada berapa orang, misalkan ada 4 orang ya minimal setengahnya ikut lah supaya tidak lempar tanggung jawab gitu. Karena kalau cuma 1 orang yang ikut, udah kamu aja lah yang ikut gitu kan gitu. Bisa nanti bisa hari biasa, bisa hari libur disesuaikan aja. Iya dok, siap. Baik deh dok. Mungkin itu aja dok. Terima kasih banyak ya dok ya. Oke, iya sama-sama. Oke. Ya dok. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin dok. Mudah-mudahan bisa kerjasama dok. Amin. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.